Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allah ta'ala fi ayatil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul 'iddah. Allahumma aftah alaina futuhal arifin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allah subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du, tak lupa segala puja dan puji hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan anugerah yang begitu banyak kepada kita sampai kemudian kita tidak bisa menghitungnya. Semoga apa yang telah Allah berikan kepada kita dalam bentuk kesehatan baik jasmani maupun rohani, sehat iman, sehat fisik maupun jiwa, kemudian kenikmatan iman dan Islam, semoga semua itu bisa kita bawa kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga sampai dengan detik ini amal ibadah yang kita lakukan diterima Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 rentetan doa yang kemudian Nabi Muhammad SAW ajarkan kepada kita, yang biasa barangkali kita amalkan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, kemudian warizqan thayyiban, wa amalan. Nah, kalau kita pahami dalam konteks doa ini, itu ada 3 rentetan yang sebetulnya satu sama lain saling berkorelasi, saling berhubungan. Yang pertama adalah Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, ya Allah berikan kepada kami ilmu yang bermanfaat. Doa ini diawali dengan ilmu yang bermanfaat, karena ibadah yang dilakukan tanpa ilmu kosong, kosong. Maka kemudian di hadis lain menyebutkan talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Kewajiban seorang muslim dan muslimah adalah mencari ilmu, karena dengan ilmu itu ibadah menjadi berisi. Kemudian setelah ilmu yang bermanfaat yang diamalkan, yang kedua apa? Rizqan thayyiban. Kenapa rizki ini dimasukkan ke dalam doa oleh Nabi? Karena ternyata rezeki yang kita makan itu berefek kepada darah yang mengalir. Dalam satu hadis disebutkan, di hadis yang sebetulnya sudah kita lewati, di hadis Arba'in, dalam diri kita ada segumpal daging. Dan segumpal daging ini ulama menafsirkan adalah jantung, di mana makanan yang kita makan kemudian akan menjadi darah, darah dipompa oleh jantung, jantung mengalirkannya ke mata, ke telinga, ke kaki, dan segala macam. Sehingga apabila jantung ini mengalirkan darah dari hasil yang halal, maka itu akan mengalirkan kepada ibadah. Tapi kalau seandainya tidak, maka kecenderungan akan menghasilkan sesuatu yang haram. Maka rezeki yang halal ini sangat penting dalam Islam. Kemudian ditutup doa ini dengan wa amalan mutaqabbalan. Setelah ilmu yang bermanfaat yang bisa diamalkan, lalu kemudian rizki yang halal, maka kemudian itu akan menjadi wasilah dari amalan-amalan yang diterima. Begitu itu rentetan doanya. Juga tak lupa sholawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan semesta alam, teladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, para tabi'in dan seluruh umat yang mengikuti atas sunnah-sunnahnya dan syariat-syariatnya, termasuk mudah-mudahan kita semua termasuk kepada golongan hamba-hambanya, umatnya yang mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak jamaah rahimakumullah, alhamdulillah
Di pagi hari ini kita akan mengkaji nuhun entos batang nuhun batang. Alhamdulillah di pagi hari ini kita akan membahas tentang hadis arba'in yang ke-30. Ini sangat penting sekali, menarik sekali, nanti insya Allah kita bahas, yaitu tentang mematuhi batasan-batasan syariat. Nah, Allah itu ternyata dalam konteks syariat itu, nanti kita bahas ya, ada 4 kelompok. Salah satunya adalah Allah ternyata ada ajaran yang Allah memang sengaja untuk mendiamkan. Jadi tidak halal, tidak haram. Nanti ada tengah-tengah, ada nanti kita bahas ya. Kayak nu nyandak, ya nak, Pak Haji Edi, mangga Pak. Yang ke-30 dari Abi Sa'labah Al-Khushani. Di sini ada Abi Sa'lamah Al-Khushani, Jursum bin ya. Jadi ada kalimat begini dalam, dan ini biasanya sering dalam hadis ya. Jursum. Di sininya bin langsung. Bin siapa? Nashir. Nah, gini Pak. Jurtum bin Nashir. Nashiri ya. Tum mimati bertemu dengan ba. Nah, ini boleh dibaca jurtumibni. Nah, boleh dibaca begini. Asalnya ini ibnu, anak. Nashir. Jadi boleh dibaca jurtumibni. Begitu Pak Haji bacanya. Jursum, maaf. Asalnya jursum mi ibni, asalnya nih jursum ibni. Ibnu itu anak. Kalau yang ngaji subuh hafal. Ini alif ini disebut dengan alif wasol. Alif wasol ini akhirnya kalau dia ada lafaz sebelumnya dia tidak dibaca. Jadi akhirnya disatukan. Asalnya ibnu, jursum ibnu gitu. Tapi karena dia alifnya alif wasol, maka diperbolehkan untuk tidak dibaca karena kemudahan pelafalan, lahzah. Maka kemudian disebut jursumibni Nashir, begitu Pak Haji. Di sini kita akan bahas Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi yang mulia itu mengatakan ada 4 kelompok di dalam hukum syariat. 4 kelompok di dalam hukum syariat. Tapi sebelum ke sini kita akan komentari hadis ini dulu. Hadis ini Pak, itu dikategorikan oleh Imam Ad-Daruqutni dan yang lainnya disebut dengan hadis hasan. Nah, kenapa ini disebut hadis hasan? Kok bisa Imam An-Nawawi rahimallahu taala itu memasukkan kepada kategori hadis hasan? Jadi begini sejarahnya. Hadis ini itu ternyata ada yang mengkategorikan hadis dhaif. Nah, asalnya begitu. Siapa yang menjadi masalah dalam hadis ini, dalam periwayatan, dalam sanad adalah namanya makhul. Makhul ini Pak ternyata itu ditemukan seorang mudalis namanya. Seorang mudalis itu adalah seorang perawi yang ternyata dia melompati sanad. Umpama ini Nuruddin punya guru hadis namanya guru A. Guru A punya guru hadis namanya C. Ini saya dengan guru sejaman. Kemudian gurunya guru saya juga sejaman. Jadi kita ini sejaman nih Pak. Ini masih sejaman, masih bisa bertemu. Tapi ternyata Nuruddin suka mengutip langsung ke C, ke gurunya guru gitu.
Loncat, Pak, loncat sanad. Padahal dalam perawi hadis, periwayatan hadis tidak boleh. Tidak boleh meloncat. Kalau dapat satu hadis dari guru, ya sudah, berarti itu yang dipegang. Gitu. Nah, ini suka melompat, Pak. Suka lompat. Misalkan Pak Dedi gitu. Pak Dedi itu meriwayatkan hadis dari saya misalkan. Terus saya dari guru. Nah, Pak Dedi itu langsung mengatakan dari gurunya Ustadz Nuruddin mengatakan tak begitu. Jadi lompat. Ini namanya modalis. Dalam ilmu hadis seperti ini harus dipertanyakan, Pak. Makanya makhul ini dalam periwayatan ini itu menjadi catatan bagi oleh para ulama hadis. Ini diketahui biografinya ini modalis. Melompati sanad. Gitu. Loncat, Pak. Padahal dalam ilmu hadis, dalam periwayatan hadis tidak boleh. Tidak boleh. Mengutip sembarangan itu tidak boleh. Karena kalau sembarangan mengutip, Pak, nanti semua mengatakan anin Nabi Muhammad SAW, an Rasulillah, semuanya begitu nanti. Padahal belum tentu. Nah, itu bahayanya. Makanya dalam semua agama, satu-satunya agama yang menjaga betul tentang periwayatan hanya kita, Pak. Contoh, Nabi Musa itu punya kitab Taurat. Siapa yang bisa memastikan sanad nyambung kepada Nabi Musa? Siapa? Dari si ini, dari si ini, dari si ini sampai kepada Nabi Musa. Ada nggak? Tidak ditemukan, Pak. Zabur, Nabi Daud. Ada nggak sanadnya sampai ke Nabi Daud? Ada nggak? Nggak ada juga, nggak ditemukan. Kemudian kitab Injil Nabi Musa, Nabi Isa, maaf. Ah, itu, coba. Ada nggak jalur periwayatan sampai ke Nabi Isa alaihissalam? Nggak ada, Pak, tidak ditemukan. Tapi Nabi Muhammad SAW bisa dipastikan ucapannya begitu dulu. Persis lapannya begitu atau maknanya begitu. Hanya Islam, Pak. Alhamdulillah. Hanya Islam. Dan yang meriwayatkan ini, karena memang dari lisan orang yang paling mulia, maka tidak boleh sembarangan orang mengatakan dari Nabi. Nah, ini termasuk juga makhul. Ini oleh para ulama muhaddis, makhul ini dikategorikan orang yang bermasalah. Sehingga level akhirnya hadis ini dikatakan dhaif. Yang jadi pertanyaan sekarang, kenapa Imam An-Nawawi memasukkan ini menjadi salah satu hadis yang hasan? Nah, sejarahnya, ceritanya, ternyata dari Abu Sa'labah. Nah, Abu Sa'labah ini meriwayatkan dari Nabi itu ternyata banyak riwayat-riwayat lain yang serupa. Yang serupa, Pak. Makanya nanti derajat hadis di sini itu terbagi menjadi beberapa bagian. Nah, ada yang disebut dengan hadis sahih. Ini hadis ada sahih lizatihi. Lizatihi itu memang secara teksnya banyak diriwayatkan oleh para sahabat sehingga ini secara zatnya memang sudah sahih. Tidak bisa disangkal. Kemudian ada namanya sahih li ghairihi. Nah, li ghairihi. Sahih li ghairihi itu adalah tadinya hadis ini tidak berstatus sebagai sahih, Pak. Tapi karena banyak yang meriwayatkan sehingga mustahil ini dhaif, maka naiklah derajat dia menjadi sahih, namanya li ghairihi. Li ghairihi itu yang lainnya. Ketika yang lainnya meriwayatkan, sepertinya ini hadis benar nih gitu, karena banyak riwayat. Kemarin kita sudah bahas, kalau hadis satu yang meriwayatkan namanya hadis ahad, kalau dua namanya hadis ajiz, kalau dua orang. Kalau tiga kurang lebih dari dua, tiga itu namanya hadis masyhur, baru masyhur. Tapi kalau lebih dari tiga, banyak, mustahil sepertinya orang tersebut bohong, maka disebut dengan mutawatir. Ya, mutawatir. Nah, ini Pak, mutawatir. Hadisnya tidak derajat sahih, tapi banyak yang meriwayatkan.
bapak ini meriwayatkan, ini meriwayatkan, ini meriwayatkan, banyak ini yang meriwayatkan, maka naiklah derajat hadis tersebut dari yang tadinya tidak sahih menjadi sahih. Cuman catatannya li ghairihi. Hadis tersebut sahih karena yang lainnya banyak meriwayatkan. Yang kedua adalah hadis hasan. Sama juga ada lidzatihi. Lidzatihi ini juga kenapa disebut hadis hasan? Karena kelima syarat untuk menjadi hadis sahih tidak terpenuhi. Apa saja itu? Dalam ilmu mustalah hadis kita sudah belajar. Yang pertama adalah ittisalus sanad, ketersambungan sanad. Ini yang dikategorikan sebagai hadis sahih. Yang kedua adalah adalatul adilnya seorang perawi. Ingat, adil itu artinya beliau ini adalah seorang Islam, kemudian orang yang cerdas, kemudian orang yang tidak gila, ya, tidak sah hadis disampaikan dari orang yang kurang akal, meskipun sejaman dengan Nabi. Kemudian dia juga orang Islam. Sering saya sampaikan bahwa hadis itu akan sah apabila diriwayatkan yang orang tersebut berasal dari golongan orang Muslim. Tidak bisa hadis diriwayatkan dari Abu Lahab, meskipun satu zaman. Itu. Jadi itu yang dimaksud dengan satu agama. Kemudian yang keempatnya adalah ada hadis hasan li ghairihi. Nah, ini termasuk, Pak. Li ghairihi. Tadinya hadisnya dhaif oleh para ulama nih. Tadinya hadis dhaif. Karena banyak yang meriwayatkan, naiklah dia statusnya jadi hasan. Hasan ini derajat naik dia dari dhaif. Kenapa? Karena banyak yang meriwayatkan hal yang serupa. Yang lebih siqoh, yang lebih terpercaya meriwayatkan begitu juga seperti ini. Ada syariat-syariat dalam Islam. Kemudian yang lain yang juga biasa meriwayatkan dan beliau lebih siqoh juga daripada jursum ini, makhul ini, maka kemudian dianggaplah hadis ini dinaikkan statusnya menjadi hadis hasan. Nah, begitu Pak dalam ilmu hadis. Jadi penting sekali memahami ilmu hadis, ya, yang mustalah hadis itu untuk bisa kita pahami hadis ini statusnya bagaimana. Cuma Pak Ded, aman Pak Ded? Pak Haji, aman? Nah, itu doib, saya doib ya Pak. Baik, yang pertama adalah innallaha faradha faraidha fala tudayyi'uha. Sesungguhnya Allah itu telah menetapkan kewajiban-kewajiban, fala tudayyi'uha. Kemudian janganlah kalian sia-siakan. Nih, pertama adalah faraid, Pak. Faraid itu adalah dari kata fardu, kemudian dia menjadi jama', ada alif di tengah, menjadi fardu-fardu. Fardu-fardu, faraid. Kemudian yang kedua adalah wahadda hududan fala ta'taduha. Kemudian Allah sudah memberikan batasan-batasan, janganlah kalian melampaui batas. Al-hudud, dia bukan hanya alif kalau untuk jamak, waw juga seperti ini dari kata al-had. Al-had itu batasan, kalau al-hudud jadi batasan-batasan. Kemudian apalagi? Wa harrama asya'a falatantahikuha. Dan yang kedua adalah Allah telah mengharamkan beberapa hal, maka janganlah kalian melanggarnya. Muharramat. Haram-haram. Di sini bentuk jamaknya dari taknya. Haramat. Yang kemudian yang ketiga, wasakata an asya'a rahmatan lakum ghairu nisyanin fala tabahasu anha. Maka kemudian Allah telah ada perkara yang memang Allah diamkan sebagai rahmat bagi kalian, bukan karena Allah rupa. Jadi ada syariat memang yang mengatur sesuatu yang tidak diatur, Pak. Contoh, minum aqua boleh atau tidak? Seperti itu. Allah tidak memberikan batasan di dalam hal tersebut sehingga nanti diperbolehkan. Ini contoh yang lain, contoh. Ketika ulama ditanya tentang ini, bagaimana maksudnya? Contoh misalkan rambut dalam tubuh nih, Pak. Rambut dalam tubuh itu terbagi menjadi 3. Satu yang boleh dicukur, satu yang boleh dibiarkan, dan yang ketiga itu tidak ada hukum, tidak ada perintah. Contoh,
Mana rambut di tubuh kita yang diperbolehkan dicukur? Kepala. Kemudian apa lagi? Kumis, ya kan? Justru janggut yang dipanjangkan, Pak. Yang dipelihara sekarang, yang dibiarkan, dipelihara apa? Jenggot. Itu. Sekarang rambut yang tidak ada hukum, betis. Kemaluan justru dikerik, Pak, atau Bapak pakai gondrong. Atau sigalawi kayak tadi, Pak. Termasuk kemaluan itu dicukur. Ketek dicabut. Ketek mah tong dikitu cenah, Pak. Dari kapungkur data aya ieu, Pak, teu aya naon teh namina jilet. Data aya pangerik kapungkur mun cerdas we beragama teh orang. Terus yang tidak boleh juga termasuk alis, bulu hidung. Tong nyabutan bulu hidung sadayana, Pak, hiji dua manu keluar teu sawios pami sadayana mantong. Itu. Jadi termasuk bulu dalam tubuh kita saja itu ada yang perintahnya dicukur, ada yang perintahnya dibiarkan malah dipanjangkan, ada yang tidak ada perintah. Contoh yang tidak ada perintah apa? Bulu betis. Antep silakan, arek dikerik mangga. Pami aya misalkan kan kelainan genetik, abi pernah ningali istri mah kan sok ieu nya teu aya kumisan umpama. Ieu mah aya leubeut eta. Leubeut atau napi di bulu bitis kan ai istri mah kan teu pantesnya. Ai pamegat mah gitu pantes wae kan. Nah, itu boleh dikerik. Tidak juga nggak ada masalah, dibiarkan juga nggak ada masalah karena tidak ada perintah. Maka kata Nabi, kalau tidak ada perintah, ya biarkan aja udah. Itu sebagai rahmat dari Allah. Begitu. Jadi jangan dipertanyakan sudah. Bukan karena Allah lupa, bukan. Sebagai rahmat. Sehingga apa kata Allah? Fala tabahasu anha. Maka janganlah kalian membahasnya. Tong dibahas. Kunaonnya ya teh bulu bitis teh. Tong dukin kadinya gitu, Pak. Didiskusikan hayu diperdalam gitu. Mana ieu pikihna segala entong eta mah cekap sakitu. Jadi fala tabhasu anha. Nah, diperhatikan di sini, Pak. Di sini ini kita bagi menjadi 4 bagian. Faraid, hudud, muharramat, maskut. Udah ini aja, Pak. Syariat itu cuman ini ternyata pembagiannya. Nanti kita bagi lagi. Ada pembagiannya lagi. Yang pertama adalah faraid. Bahas satu-satu pelan-pelan. Faraid itu adalah kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada kita. Dan kewajiban ini, contoh misalkan apa saja, banyak ya. Ada kewajiban misalkan tentang faraid, waris. Tentang waris umpama itu juga disebut dengan kewajiban. Misalkan yang kita tahu adalah sholat di sini ya, banyak zakat, banyak lah ya, kita tahu di sini banyak. Itu faraid. Kewajiban kita ini jelas. Seperti misalkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kutiba alaikumusiyam itu saum, puasa, dan ini termasuk kepada syariat. Yang kedua adalah hudud. Hudud ini, Pak, itu dibagi menjadi 3. Ulama membaginya menjadi 3. Hudud, sanes udud sanes. Bapak mah emut karena udud mah. Yang pertama adalah aturan, contoh misalkan aturan larangan dan hukum yang aturan, ada larangan di sini, Pak, hudud itu. Ada memang sesuatu yang dikadarkan. Nah, contoh al-hudud aturan. Ada yang disebut dengan aturan dalam tolak. Dalam talak, at-tolak. Kemudian ada juga dalam waris, al-warisu. Waris.
Kita bahas satu dulu ya. Nih contoh aturan Allah dalam tolak. Sebagaimana dalam surah At-Tolak, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nabiyyu idza talaqtumun nisa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah. Bahwa nabi itu diajarkan oleh Allah untuk mentalak istrinya dengan cara yang baik. Ini aturan nabi, Pak. Jadi rumah tangga itu kan salamina adem ayem kan Paknya. Satu kondisi memang tidak bisa diapa-apakan rumah tangga, maka agama memperbolehkan untuk mentalak. Tapi ada adab dalam mentalak, Pak. Nih, satu, tidak boleh haram hukumnya mentalak apabila mentalak setelah hubungan badan. Niat ya Bapak X misalkan, nah tong di dia ya. Bapak X misalkan niat pada nalak ya. Tabuh hiji, tabuh 12 digauli heula. Digauli heula gitu, kudendam teh sih nama. Pilih gitu. Tabuh hiji ditalak, tabuh 12 hubungan heula. Beres hubungan talak. Wah, haram, Pak. Haram itu. Nggak boleh. Oh, ngeunah. Haram itu, Pak. Tidak boleh mentalak dalam kondisi setelah digauli. Haram itu. Tuh, satu. Dua, ini aturan nih, Pak. Dua dalam tolak. Haram hukumnya apabila mentalak dalam masa head. Jelas katingali PMS ke orang teh apal orang. Mengen hajar we ditalak. Juga haram, Mbak. Tunggulah kata Allah, kalau kamu mau mentalak, maka tunggu masa sucinya. Dan itu jangan digauli. Misalkan besok masa suci ditaruh, saya sucina iraha, enjing, oke, enjing. Begitu beres tah suci, entong digauli tah selama masa itu. Maka silahkan ditalak dalam kondisi sudah suci, tidak sedang PMS. Begitu, dua tuh aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti Bapak bisa buka di surah At-Tolak. Dua, yang ketiga aturan nih. Allah memerintahkan bagi orang yang sudah mentalak satu istrinya, kecuali talak bain nanti ya. Talak bain itu yang tidak bisa dirujuk. Kedah ku abi heula eta. Talak bain, ai talak raj'imah dugi kadua, Pak. Beres nalak tong keluar rumah. Bahasa nage la yakhrujna illa ayatina bi fahishatim mubayyinah. Beres nalak, Pak. Entong keluar ti bumi. Pan di urang mah langsung ku kembalikan engkau kepada orang tuamu. Kan orang mah langsung gitu wae kan ya. Ieu nah gitu budayana. Padahal dalam Islam tidak boleh, Pak. Kalau talak satu dibiarkan di rumah sampai kemudian masa iddah. Sampai masa iddah 4 bulanan. Apa tujuannya agama begitu? Bilih kieu, bilih, Pak. Begitu beres nalak, bergedeg hujan. Kan lebar eta teh. Bergedeg hujan, Pak. Wah, kaduana urang teh sok kadang-kadang melakukan teh sok tara pikir panjang urang mah, Pak. Kadang-kadang gitu, ku emosional. Ternyata begitu nalak teh emosional, pami misalkan istri langsung uwi atuh ripuh, Pak. Bilih pami aya putra misalkan naroskeun, ka mana emak? Ka mana ibu? Ka mana mama? Ka mana bunda? Oh, pabelit. Ini yang menghancurkan rumah tangga, Pak. Jadi kalau sudah mentalak, dibiarkan istri selama masa iddah, jangan keluar rumah. Pisah kamar aja. Pisah kamar aja, Pak. Nanti hikmahnya, barangkali di perjalanan selama masa itu, ada pemikiran untuk kembali. Hoyong rujuk deui. Kan terkedah tebih-tebih, kedah misalkan ka Garut, kemana gitu kan, ke Kalimantan umpama, terkedah katebih gitu. Pami misalkan aya mah di pinggir tah. Kan tinggal nyarios lah, orang kikian, wae tos lah orang ngahiji deui, beres itu, rujuk deui. Semudah itu. Bahasa Al-Qur'annya bagaimana? Wala yakhrujna illa ayatina bi fahishatin mubayyinah.
Kecuali, ini pengecualian Pak, kecuali istri yang sudah ditalak kemudian berada di rumah sok ngagebugan Pak. Ngagebugan wahayung pokoknya mah orang mah yang balik. Sampai ngagebugan gitu, piring para recah, sama silahkan. Sok. Tapi pami saya mah Pak, akhlakna saya entong. Udah begitulah layak rojna, tidak boleh dikeluarkan dari rumah. Harus tetap dalam rumah Pak. Pan orang mah gitu. Ningalinya kebudayaan ya, adat itu kan langsung keluar. Padahal tidak boleh. Nah ini aturan dari Allah. Berapa aturan yang sudah kita langgar itu termasuk di dalam rumah aja. Makanya kenapa dalam rumah tangga yang sudah talak itu seperti tidak punya solusi lain kan? Karena banyak aturan Allah yang dilanggar. Begitu. Mau ayah misalkan nunalak teh langsung tilu. Padahal Allah memerintahkan satu-satu. Hiji heula atuh, tong langsung tilu. SP1 itu di surat At-Tolak itu disebutkan kalau kamu mau mentalak istrimu jangan sekaligus, satu-satu dulu. Perintahnya begitu. Yuk saking hewana, saking nafsuna talak tilu sekalian. Jatuh 3. Akhirnya aku mah ngahulang kan. Aduh, ya mah kada kapausah lah. Jadi muhalil. Itu ya, banyak Pak, banyak sekali hukum-hukum yang kemudian di masyarakat kita dilanggar, termasuk dalam talak ini. Talak ini banyak yang tidak sesuai kaidah Pak, terus terang saja. Udah yang saya sebutkan tadi udah berapa tuh. Kemudian juga harta gonogini Pak, dalam Islam itu tidak mengenal istilah harta gonogini. Kenapa demikian? Nih kita bahas begini. Misalkan Bapak A gitu ya. Misalkan Bapak A behar usia tos 70 tahun umpamanya. Terus ayah nikah sareng parawan 18 tahun. Urusan Pak Jencep lah gitu, Pak Jencep. nikah umpama. Pantes saya bete sering ke Garut kan. Nyariosna kan balik Kelimbangan cenah kemana gitu Pak. Ternyata kan umur 18 tahun tuh Pak. Nah, begitu misalkan cerailah tah. Kenapa dalam Islam tidak boleh ada harta gonogini? Ketika si istri yang dicerai ini kemudian cerai, statusnya sudah tidak bukan istri, kalau harta gonogini berarti ada harta Pak Haji Encep yang diambil kan? Iya, kalau seandainya Pak Haji Encep nikah deui atau seep hartana Pak. Padahal dalam konsep agama Islam hartamu, hartaku. Tidak ada harta bersama itu Pak. Kalau ada harta bawaan, istri yang dinikahi itu punya harta bawaan enggak? Kalau punya, itu aja yang punya dia. Begitu. Suami juga begitu. Karena kalau nanti seperti itu konsepnya ada harta gonogini atau seep, Bapak. Seep atuh. Istri katilu betos rungkad. Karena ayahnya sok nikah di rungkad atuh nu katilu, pami aya harta gonogini mah. Nah itu juga sudah banyak di kita yang barangkali tidak memahami itu. Akhirnya naon Pak? Menikah hanya sebatas untuk mencari harta. Seueur teh nu kitu. Seueur dah. Katingali aya rangda umpama tos 60 tahun lah kedap deui ge maot ya. Nikah we kan. Ujungna apa? Harta gonogini teh mengharapkan harta gonogini. Nah itu dalam Islam makanya tidak boleh. Gitu ya. Kalau suaminya meninggal, kenging waris mah, dan itu justru termasuk kepada ketentuan ya. Kalau seandainya meninggal dapat harta waris istri 1/8 gitu ya. Ya, mau istri baru istri lama tetap we 1/8 gitu ya. Itu ketentuan. Terus apalagi Pak? Bapak pernah dengar ini mutawatir ya, mutawatir. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Ini ada di surat At-Tolak
yang membahas tentang tolak, Bapak. Kan orang teh sok kadang-kadang sareng istri teh siga mentok gitu, Pak. Siga mentok orang teh kumaha eta. Maka di kondisi yang sepertinya putus asa, sepertinya tidak ada jalan keluar, apa kembali kepada ketakwaan. Da urang masuk henteu, Pak. Begitu pas saya tong keluar ti rumah cenah ge entong. Tetap di rumah. Kalau bahasa Al-Qur'an mah coba disabarkan kemudian ditakwakan lagi hatinya. Apakah di zaman sahabat ada yang mentalak? Ada, Pak Sami. Tapi itu siga orang rame di medsos. Orang makan TV, hayu digoreng gitu kan? Apa coba? Aduh. Di kita mah gitu, Pak. Padahal yang namanya perceraian itu, ya, dalam Islam, Pak. Perceraian talak itu tidak boleh digembar-gemborkan. Coba diurang di infotainment, ayo kan, di medsos, di Detik, di mana, di YouTube, ayo. Malah setelah menikah itu saling mengejek, saling menghina, saling mencaci. Ya, padahal dalam Islam tidak. Ini ajaran mana ini, Pak? Jadi kita mah nggak ada mana. Nih bahasanya. Fa'idha balagna ajalahunna fa'amsikuhunna bima'rufin. Bima'ruf apa ma'ruf? Baik. Misalkan nih, kan tadi tekenging keluar di rumah, kecuali fahisah melakukan pekerjaan yang melanggar aturan, ngagebugan, macem-macem lah, perkara awon nih. Emosian. Nah, ketika mau selesai masa idah, 4 bulan itu, 4 bulan 10 hari, setelah mau beres, sebentar lagi mau beres, maka cobalah berpikir ulang untuk kembali. Ini agama yang mengajarkan bima'ruf, dengan cara yang baik. Entoslah tongkikian orang karunya atau kabudak. Nah, karunya atau kabudak lah eta teh bahasa supaya ingin kembali rujuk. Pan aya di bumi mah pan terkedah ka mana-mana, besar kemungkinan kembali, Pak. Nganter anak gantian akhirnya kan, nah itu macam-macam lah kemungkinan kembalinya besar, Pak, pamit di bumi tapi cobian di luar ternyata tos gaduh nu sanes ancang-ancang Pak gitu, kan kacau. Nah, itu kalau seandainya balik rujuk maka bima'rufin, pahami bahwa kembalinya istri ke kita itu merupakan kesempatan kedua yang barangkali tidak ada kesempatan ketiga. Maka bima'ruf, ajak dengan cara yang baik. Pami misalkan tadi naguba-gebuk, nu kadua mah entong. Ima nu pertama ngagebuk, nu kaduana kaduana neungeul sami wae. Bima'ruf, Pak. Tuh, dengan cara yang baik. Bayangkan, Pak. Kemudian tidak boleh dalam kondisi emosi. Kami emosi keheula. Kami emosi, ya sudah wassalam itu. Diselimuti. Maka di hadis lain disebutkan begini. Neraka itu akan senantiasa diselimuti oleh syahwat. Neraka itu akan senantiasa diselimuti oleh syahwat. Sedangkan surga itu akan senantiasa diselimuti oleh kemalasan. Pada ibadah orang kan subuh umpama mendingan narik selimut kan? Tunduh dah gitu. Itu kemalasan jabat tiris orang, jabat ngantuk gitu. Itu jadi memang hukum talak ini juga banyak yang dilanggar, termasuk juga dalam hukum waris. Hukum waris mengatakan harus dibagi sepersekian persen. Ieu mah henteu, urang bagi rata we kabehan. Aya nu menguasai, ieu nu paling berjasa mah ieu yo, nu loba urusan mah ieu, maneh mah henteu. Nah itu. Akhirnya paling banyak mendapatkan waris. Haram hukumnya, Pak. Ini aturan dalam ilmu waris. Maka kemudian apa kata Allah di surah An-Nisa, apabila kalian bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka tunggulah kehancuran itu. Jadi mantakna banyak seueur, Pak, di orang teh pamimisakan waris seueur nurungkad. Seueur nurungkad, Pak. Katingali nama eta teh waris seueur. Tapi seep tepuguh. Begitu, Pak. Ustaz, ya. Mau nanya boleh?
Boleh. Boleh sangat. Boleh. Wah, Pak. Yang pertama, kalau kita udah talak istri, kan sebaiknya di satu rumah. Ya. Nah, hukumnya apa? Itu kan udah bukan dari atau gimana, ada kedudukan haram kalau kita dekat itu. Iya. Itu satu. Siap. Terus yang kedua, apakah boleh si istri nalak suami? Siap. Jadi ada dua pertanyaan ya. Iya. Pertanyaan pertama, talak yang pertama itu kan ada masa idah. Akan sah sampai sahnya talak itu, jadi ada syarat gitu, Pak. Setelah ucapan talak itu tidak otomatis, tapi ada masa idah. Kalau sampai masa idah itu tidak kembali, ya sudah berarti selesai. Makanya agama melarang istri keluar rumah. Kenapa? Ada masa idah. Ini masa tunggu ini, Pak. Masa tunggu. Masa tenang gitu ya? Iya, masa tenang. Masa tenang. Itu, ada masa tenang. Jadi saya lakukan dalam masa idah tidak ada kedudukan haram. Kita melihat istri kan itu udah bukan istri, udah talak gitu maksudnya. Iya, kan ada syarat SK, syarat dan ketentuan berlaku, SKB. Nanti akan menjadi full haram, apabila selama masa idah tidak kembali. Udah jadi orang lain. Siap-siap dah, badan udah 18 tahun apa 20 tahun. Itu. Bahasanya, bahasa apa, Pak? Disebut talak satu, talak tiga. Oh. Kan kalau talak itu ada yang saklek sesuai redaksi. Aku talak kamu, atau bahasa kinayah, bahasa kiasan. Boleh. Pokoknya mah timulai ayana haram maneh nyentuh kulit kurang umpama. Itu sudah talak. Haram nyentuh kulit kan sama dengan haram itu. Artinya sudah keluar, itu kinayah. Jadi memang ada yang saklek bahasa talak, ada yang memang dengan kiasan. Seur kiasan teh, Pak. Seur, misalkan pokoknya mah mulai ti ayeuna mah tos we tong di dieu. Sami ya teh. Musir sama dengan alak. Jatuh talak satu. Atau misalkan kieu bersyarat juga boleh. Urang rek ayeuna rek keluar umpama. Bapak ayeuna bade ka mana? Ka Sumarekon umpama. Pokona upami ibu keluar ti bumi tabuh dalapan jatuh talak. Tabuh dalapan keluar jatuh talak. Maka pas begitu tabuh dalapan keluar ya jatuh talak. Sesuai syarat. Syaratnya apa? Itu jatuh talak. Macam-macam, Pak. Konteks talak itu macam-macam. Ada yang kinayah tadi, ada yang kiasan, ada yang bersyarat. Kalau terpenuhi kalau itu, maka jadi itu. Atau memang langsung. Yang kedua tadi, kalau dari pihak perempuan nalak suami, ya tidak boleh. Ada juga pengajuan kalau sekarang ke pengadilan. Istri itu tidak bisa selamanya abadan abada, tidak bisa berposisi seperti suami. Menalak suami itu tidak bisa. Hanya suami saja yang diperbolehkan. Tapi agama memperbolehkan itu mengajukan cerai ke pengadilan agama. Untuk apa? Memang dalam kondisi tertentu suami masalah umpama. Sehingga ini kalau dia tidak menceraikan, makin KDRT umpama, makin tersiksa. Atau sebagai pengadilan yang memutuskan sah atau boleh atau tidaknya untuk bercerai. Dikembalikan ke pengadilan. Gitu ya. Pami kapung kurma ku orang yang bijak gitu. Kapung kurma kan ku nabinya. Nabina kan sudah tidak ada, maka dikembalikan kepada pemerintah ulil amri. Termasuk dalam hal ini adalah pengadilan agama. Ya, boleh, Pak. Kalau pengajuan. Kenapa? Setiasa. Kami mau halil be Pak, kami mau Pak. Mangga. Ini pertanyaan menarik. Betul. Apakah kita yang tinggal suaminya sama indahnya dengan yang tadi? Oh iya, siap. Sama Pak Haji. Sama aja ya, tidak ada perbedaan. Termasuk juga yang meninggal, Pak. Misalkan ada suami yang meninggal, istri tidak boleh keluar rumah itu. Sama, Pak, tidak boleh. Situ aja. Sampai kemudian masa idah selesai,
dirasa bahwa memang ini aduh sigana mah ya bumi teh penuh kenangan gitu Pak, penuh kenangan, ya boleh keluar setelah masa idah. Tapi Pak misalkan da imah sigana mah mualah di dewa ya nggak ada masalah juga. Tapi memang sebaiknya memang di rumah saja gitu. Jadi sama ya 4 bulan 10 hari sama berlaku baik cerai mati maupun cerai hidup, baik istri pertama maupun yang lainnya sama aja hukumnya ya. Karena kalau yang bekerja ya, beda lagi Pak. Oh keluarnya karena kerja. Oh ya. Nggak ada soal. Ini dalam konteks keluarnya itu bukan dalam perkara darurat. Kalau kerja itu termasuk darurat, boleh. Ini yang bukan perkara darurat, tiba-tiba keluar begitu. Nah, itu ya. Ada lagi Pak? Cekap ya. Alhamdulillah. Nanti kita bahas ini baru berapa ini? Baru sini. Wah masih banyak. Insya Allah ya. Kita akan bahas yang lain di kajian minggu depan. Insya Allah mudah-mudahan ada manfaatnya sehingga menjadikan amal ibadah kita diterima seperti bahasan di awal tadi. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.